Pernikahan itu menurut gue bukan cari pasangan yang terbaik, tapi cari pasangan yang kekurangannya paling bisa lo terima. Karena kata terbaik itu terlalu abstrak. Kita itu bisa nemuin orang terbaik setiap harinya dan itu nggak bakal selesai deh. Gue tuh kepikiran begini setelah nonton bola sebenarnya. Kadang gue bingung sama supporter klub-klub kecil yang minim prestasi. Tapi, stadion mereka itu tetap penuh waktu mereka tanding lawan klub apapun. Meski tahu kalau lawannya berat dan akhirnya mereka kebantai, minggu depan mereka bakal tetap datang lagi buat nonton. Mungkin ya, mereka itu datang bukan untuk berharap kalau timnya bakal menang. Tapi semacam sikap menerima dengan pesan, ya memang begini kok tim kesukaan gue. Tapi nggak apa-apa, apapun yang terjadi, gue bakal ada di samping lo. Gue mau nanya nih, relationship coach itu konkretnya, lu tuh ngerjain apa sih? Kalau misalnya pelatih bola itu kan ketika dia dikasih pekerjaan, dia punya tanggung jawab untuk memenangkan sebuah tim atas lawannya gitu. Nah, kalau coach relationship, lu itu bertanggung jawab atas apa? Bertanggung jawab atas klien lu itu? kebahagiaan hubungan setiap orang yang datang ke gue. Berarti mereka datang dengan masalah? Pasti. Dan masalah-masalah dalam hubungan itu, lu berarti punya teorinya? Punya teori untuk memecahkannya? Ada. Tapi setiap orang pasti punya teori masing-masing ya gitu. Nah di situ gue pengen ngegali, lo tuh punya teori apa sih atas relationship lo gitu. Coba kasih gue satu contoh kasus yang pernah lu tanganin. Yang paling memorable sampai sekarang deh. Dari belum punya pasangan, sampai punya pasangan, sekarang udah nikah. Habis itu sekarang hubungannya agak-agak sedikit bermasalah. Oke. Dan itu gue kontrak gue panjang banget. Masih kontrak sampai sekarang? Masih. Oke, berarti itu orang datang ke lu dengan kondisi, dengan masalah, single. Single. Gue single nih, gue butuh, gue ada target nih. Oh begitu jadi? Enggak Bukan ada gitu. target, enggak ada target. Gue ada target, dia cuma datang dengan lu dan dia bilang gue ada masalah yaitu gue single. Bener, gue menjelang 40, gue belum punya pasangan. Tapi waktu itu calling gue tuh dia baru putus. Oke. Gitu. Dan gimana caranya dapat pasangan gitu. Oh. Makanya apa ya, terkadang kan pas ketika istilahnya ada klien datang, mereka kan punya ekspektasi masing-masing ya gitu. Gue pengen punya pasangan yang kayak gini, kayak gitu, bla bla segala macam. Terus biasanya gue tanya lagi, lo tuh sebenarnya seperti apa orangnya gitu. Cocok nggak sama ekspektasi yang lo lempar nih gitu loh. Gitu. Rata-rata umumnya enggak. Oh. Jadi mereka berekspektasi itu atas keinginannya dia aja gitu. Tapi bukan benar-benar kebutuhan. Oke, itu menarik tuh. Itu pernah gue pelajarin di sebuah teori dalam bercerita ya. Sekarang ini gue tuh pengen main ini sebenarnya, main sama lo sebuah adu argumen tentang pernikahan. Jadi menurut gue tuh nikah itu apa? Udah gue catet di sebuah laptop. Nanti kita akan lihat di situ. Statement itu akan kita debatin. Oke, siap. Karena lo ini udah 8 tahun nikah ya? 8 tahun, menjelang 9 lah. Umur pernikahan lu 8 tahun, pernikahan gue 8 bulan. Gua akan adu debat. Debat mah udah adu ya, nggak usah diaduin lagi berarti. Gue mau debat lah sama Mas Satria soal statement tentang pernikahan. Nah, gue tuh udah siapin beberapa statement sebenarnya. Tapi kan kita kan banyak orang di sini. Pasti mereka juga punya ketakutan terhadap pernikahan. Jadi tadi tuh sebenarnya ada yang udah nikah udah banyak ya. Ada Mas Daus, hampir semuanya udah nikah kan. Tapi karena lagi pada pergi, yang ada aja di sekitar sini ya. Ini contoh statement yang gue bikin. Nikah itu bikin kita harus pakai cincin kawin. Contohnya gitu, satu. Nah, gue mau nanya ke Mas Mahdi. Mas Mahdi, nikah itu apa menurut lo? Nikah ya ini, bersatunya dua hati. Asik. Kayak buku cerita. Bersatunya dua hati ya, gue catat ya. Kalau menurut lo Bang Pai, nikah itu apa? Terlalu sakral kali ya, harus kita lakukan. Sakral? Iya. Bang Iqbal, ini yang lagi LDR nih. Yang menurut gue nggak bakal sukses sih. Sinis banget ya. Gua tuh atlet LDR bang. Gua LDR 3 kali dan nggak ada yang berhasil. Jadi menurut gua nih, mumpung sekarang masih muda kan. Cari lagi lah. Cari lagi ya kan di Bojong pasti banyak cewek kan. Coba sekitar Bojong dulu aja. Teteh jual teh pucuk tuh ya kan, available loh. Oke. Tapi lu punya ini nggak? Punya keinginan nikah nggak sama pacar lu yang LDR ini? Punya keinginan nikah? Udah ada target? 2025 insya Allah, oke. Umur lu berapa sih? Masih 22. Oh 22, oke. Lu punya ketakutan nggak soal nikah? Takut sih iya. Apa yang lu takutin? Nikah itu bikin apa?
gue takut dia berubah gitu, nggak kayak pas lagi pacaran. Guys. Oke, kita catat ya. Lu mau sambil lihat nggak, Mas? Ada. Wis, oke. Wih. Oke. Jadi ini statement dari gue yang pertama nih. oke. Menikah itu menurut gue bikin cewek manapun tidak terlihat menarik. Oke. Itu statement dari gue, itu gue yang nulis kemarin. Umur pernikahan gue 8 bulan. Umur pernikahan lu 8 tahun. Menurut lu statement gue bener nggak? Temporary. Temporary. Ya. Kenapa? Saat aja. Laki-laki itu malu visual ya. Gitu. Oke. Pas ketika istilahnya kita ngelihat perempuan lain lah ya, gitu selain istri gitu, dan itu cantik, nggak bisa bohong kan. Pasti kita kan dalam hati kita bilang wow menarik nih orang nih gitu. Oke. Gitu. Jadi coba dijelasin ya definisi menarik tuh kayak gimana sih gitu. Karena cantik tuh belum tentu menarik loh gitu. Iya. Ya kan gitu. Tapi menarik ya belum tentu cantik juga. Iya. Sebenarnya yang dibilang Relatif menarik tuh lah ya. kayak gimana gitu. Oke. Menarik secara pas ketika dia bicara sama kita nyambung, nyaman apa segala macam itu bisa dibilang kategori menarik loh gitu kan. Bisa bikin kita nyaman tuh menarik loh gitu. Oke. Walaupun nggak cantik ya gitu. Jadi menurut gue kayaknya terlalu prematur ya pas ketika bilang kayak gitu kan. Oke. Lo jangan-jangan ngomong kayak gitu gara-gara istri lo nonton nih. Jadi sebenarnya channel pencitraan. Channel pencitraan ya. Tapi ya apa ya? Ya karena mungkin gue baru 8 bulan kali ya. Dan mungkin memang kalau misalnya ada lawan jenis yang kita lihat terlihat menarik gitu, mungkin ya udah selesai di mata aja kali ya. Maksudnya selesai oh dia menarik, oke ya udah gitu. Benar. Maksudnya nggak serta-merta oh dia menarik nih, gue coba deketin udah nggak di momen kayak gitu lagi. Udah nggak di fase itu. Tapi kita juga nggak bisa bohong kalau bilang kalau misalnya oh ya dia menarik, pasti kita bicara dong untuk kita walaupun sama diri sendiri ya kan gitu. Tapi pas kita ingat oh ya udah, gue udah komit sama satu orang ya udah selesai gitu. Oke. Karena cewek tuh sering ini tahu, sering kasih jebakan-jebakan. Gimana? Dia ngasih lihat foto temennya. Cantik nggak menurut kamu? Gue tuh selalu jawab ke foto-foto dari istri gue, dikasih lihat lah foto-foto cewek, entah temennya, entah artis, entah apa. Gue bilang enggak, cantikan kamu. Di dalam hatinya dia pasti tahu lu bohong. Bisa nggak sih kata-katanya itu diganti gitu? Menurut aku sih manis. Cantik sih enggak, cuman manis aja gitu. Oke. Oh, jadi cari diksi lain. Oh iya, benar. Oke, iya. Jangan langsung to the point banget. Iya. Kita lanjut ke statement berikutnya. Nih, lo yang klik deh. Oke. Oh. Pasti berubah. Oh, ini statementnya punya Bang Iqbal. Oke. Jadi Bang Iqbal lagi LDR, terus dia punya ketakutan kalau misalnya menikah itu bikin berubah. Jadi tadinya pacaran mesra, mungkin romantis, tapi pas udah nikah udah nggak kayak gitu lagi. Dari menurut lu dulu deh, menurut lu itu benar apa nggak? Bener. Wah, Iqbal langsung ngajarin nikah itu. Why? Tiap detik manusia berubah. Tiap detik. Iya, logis. Ya, logisnya tuh kayak gitu. Ya. Jadi istilahnya jangan terlalu bermimpi yang terlalu imajiner banget lah gitu, atau nggak mungkin impossible banget ya gitu. Mengharapkan istilahnya pas pacaran pas terus nikah pun sama gitu, nggak mungkin. Karena kita pun pasti berubah. Tapi sejauh yang lu udah 8 tahun kan, lebih panjang. Perubahan-perubahan apa yang paling signifikan sejak pacaran sama menikah? Lu juga pacaran cukup lama kan? Pacaran 6 tahun. 6 tahun. Terus menikah 8 tahun. Berarti lu udah bareng istri lu ini 8 tambah 6. Ayo, hitung. Hitung. 14 tahun. 14 tahun. Lu udah bersama satu orang selama 14 tahun dan pasti bohong dong kalau nggak berubah kan? Dari pertama kali ketemu sampai sekarang. Betul. Perubahan apa yang paling signifikan? Biar Bang Iqbal ini nggak terlalu panik lah. Pas gue married, istri gue jadi ikut gue lebih nyantai. Oke. Biasanya pas di pernikahan pertama tuh kan married, terus abis itu nikah di tahun pertama tuh dia adalah dia gitu. Ini belum saling nularkan nih gitu loh. Pas udah masuk ke pernikahan keempat, gue jadi ngambil apa yang dia punya. Jadi gitu keren tau gak sih lo? Gitu. Oh, tahun keempat maksudnya? Pas tahun keempat gitu. Itu gue cuek, terus ternyata kecuekan gue tuh masuk nih ke dia nih gitu loh.
apalagi tentang masalah duit ya gitu kan. Gue tipikalnya yang kalau suka ya udah gue beli aja gitu loh. Kalau dia kan lebih yang berpikir ngitung apa segala macam kan. Lama-lama dia ikut gue tuh gitu. Habis itu gantian nih, malah gue yang jadi perhitungan. Gitu. Iya kayak gitu-gitu. Oke. Tapi memang waktu gua menikah sama istri gua, salah satu yang nular ke gua itu adalah cuek sih. Dia tuh cuek orangnya. Walaupun kalau misalnya ketemu itu, dia tuh cerewet. Dia cerita panjang lebar dan gue tuh pendengar yang baik. Gue selalu mengklaim diri gue pendengar yang baik sampai gue masukin ke dalam CV. Kita tuh sering kayak berandai-andai sebelum nikah ya. Ntar kita kalau udah nikah tuh masih chatting nggak sih? Kayak aneh nggak sih udah menikah tapi masih chattingan, kayak masih pacaran gitu. Dan terus gue bilang kita masih tetap chatting. Karena aku kangen sama kamu pasti. Kan gue ngomong gitu kan. Tapi ternyata enggak. Ternyata pas udah menikah, terus gua ke kantor. Dulu masih sempet lah, aku udah sampai ini, lagi mau makan ini, lagi ngerjain ini, ngerjain itu. Tapi lama-lama makin kesini, ya udah. Gua di kantor, gua ngerjain pekerjaan. Pas sampai sore, gua kabarin aku OTW pulang. Kalau udah nyampe, aku udah nyampe. Udah sesingkat itu doang. Jadi cueknya dia tuh nular, dan pertanyaan dia waktu dia sebelum kita nikah terwujud gitu. Dia ngerasa aneh kalau misalnya kita masih chattingan setelah menikah, dan bener ternyata chattingan waktu setelah nikah tuh memang kalau misalnya ada topik-topik yang penting aja. Kayak misalnya, ntar titip beli silinder kunci ya, kuncinya macet. Gitu-gitu. Dia udah nggak kayak dulu kan. Dulu kan kayak masih, kamu nih ngapain, udah makan belum? Foto dong, pap dong makanannya. Sekarang udah nggak kayak gitu, men. Jadi itu kayak Bang Iqbal ya, paling perubahannya gitu-gitu doang. Jadi nggak signifikan lah. Kecuali lu LDR lagi habis nikah. Nih, lu lagi Mas yang... Aduh, lu lagi. Jadi di statement berikutnya adalah menikah itu bikin lebih dewasa. Emang benar? Menurut gue sih benar. Benar. Menurut gue benar. Gue nggak ada perdebatan di situ. Oke, itu purely lu ngerasain juga berarti? Iya, benar. Gue ngerasain. Okay. Kayak dulu gue berpikir pas nikah gue kan nggak bisa kemana-mana dong gitu. Ya ngapain lah, gue pasti di rumah terus apa segala macam. Sampai sempat di pernikahan tahun pertama tuh ya teman gue sering nginep. Sampai akhirnya istri gue komplain gitu loh, gila kali lo, ini udah nikah kita. Oh iya gue lupa gitu ya kan gitu. Terus itu gue mikir gitu, oh iya ya sekarang gue udah punya keluarga gitu. Gue nggak bisa, bukan nggak bisa sebebas dulu ya gitu. Gue harus bisa kontrol diri gue gitu. Apalagi abis itu nggak lama gue punya anak gitu kan. Beneran jadi lebih, kalau misalnya lo bilang, gila bercanda kayak bapak-bapak banget bos. Iya sih. Serius beneran itu dia. Makanya gue bingung nih pas lo nanti punya anak lo bisa syuting nggak gitu. Nikah itu bikin lebih dewasa ya. Dan ini mungkin relate sama pertanyaan teman-teman gue. Banyak juga yang dia tuh punya ketakutan ketika udah nikah, ntar gue jadi nggak bisa ngumpul sama teman-teman. Gue jadi nggak bisa main game. Gue jadi nggak bisa nongkrong sampai malam. Tapi yang menurut gue, yang gue rasain sejauh ini, bukan gue nggak bisa nongkrong atau main game, tapi gue jadi nggak mau main game atau nongkrong sampai malam. Agak males ya jadinya. Jadi agak males. Jadi quality time gitu. Iya, jadi pengen quality time, pengen berdua terus, pengen ngebangun rumah, pengen beli perintilan rumah. Ketika teman-teman gue takut dengan pernikahan, dengan alasan ya, takut nggak bisa main game, takut nggak bisa nongkrong, takut nggak bisa kemana-mana, ngayap gitu. Tapi gue bilang ke dia, ngayap bahasanya, ngayap. Bojong banget. Bojong banget. Bojong banget. Kita udah ada 2 orang bojong di sini. Jadi emang agak-agak ini, agak-agak menular. Jadi kita kebawa auranya gitu. Iya, aura-aura bojong. Bawaannya pengen ngomong, ngapa lu? gitu. Ketika teman gue punya ketakutan dia jadi nggak bisa nongkrong, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ngayap tadi. Gue bilang ke dia, lu bukannya nggak bisa, tapi jadi nggak mau. Karena yang nahan itu bukan istri lu nanti, tapi diri lu sendiri. Betul. Keinginan untuk nongkrong, untuk jalan-jalan, untuk happy-happy sendiri ya itu udah berkurang. Sekalipun lu pengen nongkrong nanti sama temen, sama apalah, temen kantor, temen nongkrong, temen SMA, itu pasti lu ada keinginan kayak, gua sama istri gua aja deh, gua ajak nongkrong juga. Dia terlibat dalam tongkrongan gua. Jadi udah nggak kayak dulu. Kalau dulu mungkin kalau masih pacaran mungkin masih ditinggal lah kan. Aku mau nongkrong sama teman-teman, teman SMA, teman-teman apa. Tapi udah ketika nikah kan lu jadi satu, 2 jadi satu kan. Jadi ketika ya ini mungkin beda-beda orang-orang lah ya. Tapi ketika gua harus pergi
untuk ngumpul sama teman-teman, ya gue punya keinginan untuk kenalin istri gue juga ke mereka gitu loh. Jadi ikut terlibat di tongkrongan itu. Bukan posesif ya, bukan istrinya yang aku harus ikut. Itu beda kasus. Tapi kalau gue yang gue rasain selama 8 bulan nikah ini adalah yaitu gue pengen selalu melibatkan istri gue dalam semua circle gue, dalam semua aktivitas gue. Lu ngerasain gitu juga nggak? Ngerasain banget. Oke. Makanya pas dibilang kayak dari pacaran ke married, kan tadi Iqbal kan takut berubah kan. Nah, itu dia tuh pendewasaan ternyata gitu. Oke. Statement terakhir. Wah nih. Oke, ini statement terakhir ya. Ini debatable. Ini sempat viral juga di sosmed. Ini bukan menurut gua, ini gua cari umumnya aja gitu ya, statement ini. Nikah itu harus punya anak. Menurut lo? Nggak harus, itu pilihan sih. Itu pilihan. Kenapa lu merasa itu pilihan? Sementara kita tahu di beberapa, ya kultur dan budaya kali ya, meneruskan garis keturunan adalah hal yang harus gitu. Betul. Tapi kita udah di masa berubah semuanya kan. Sampai itu pun berubah gitu loh. Dan sampai lu pun juga merasa itu pilihan jadinya kan? Pilihan. Apa yang membuat lu berpikir kayak gitu? Kayak kita ngomong free child ya. Yang sempat viral ya kemarin ya, free child. Ada orang yang pas married, gue nggak kepengen punya anak. Ya kan, gitu. Perlu disalahin nggak sih? Nggak. Karena balik lagi itu pilihan. Kadang orang memilih untuk kayak nggak mau punya anak, itu banyak alasannya. Gue banyak nemuin ya gitu orang-orang yang berpikir seperti itu dengan alasan dia ternyata pernah trauma. Nah, pas waktu kecil dia kayak ngerasa dia nggak disayang gitu loh. Pas dia udah besar dia nggak terlalu suka sama anak-anak gitu loh. Karena dia berpikir masa anak-anaknya dia nggak terlalu bahagia. Itu ada yang seperti itu gitu loh. Ada juga yang masalah finansial. Gue nggak mau punya anak karena gue ngeliat kayak pernikahan gue atau di suami gue itu kurang nih effortnya nih itu segala macam. Jadi pas nanti punya anak gimana masa depannya dia gitu loh. Akhirnya mending sampai akhirnya nggak jadi gitu. Ada yang pengen, gue nggak pengen punya anak gara-gara gue pengen punya karir. Dan pas ketika gue punya anak pasti ada yang gue korbanin dong gitu. Itu lebih baik ya udah gue fokus di karir gue aja. Itu bukan masalah salah atau benar, tapi lo udah siap belum sama pilihan lo itu gitu. Punya anak pasti juga harus ada persiapannya dong, persiapan mental apa segala macam. Bener lo pengen punya anak, bener, yakin lo butuh gitu. Ya, gue butuh gitu. Ya udah, persiapin gitu. Yakin lo nggak kepengen punya anak, ya udah, persiapin gitu. Mental terutama ya. Dan kita juga nggak bisa ngejudge alasan atau reason orang ya untuk mau punya anak atau nggak mau punya anak ya gitu. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya lah ya. Banget. Dan kalau dulu yang gue rasain waktu gue masih merasa buruk banget ya, gue merasa orang yang buruk, gue pernah ada di titik itu, gue tuh selalu bertanya atau mempertanyakan, kok ada sih orang berani-beraninya membuat cloningan dirinya gitu loh. Sementara lu aja bukan orang baik di dunia ini gitu. Itu tuh waktu gue masih naif lah. Sampai gue pun berpikir gue sendiri pun juga nggak pantas untuk punya anak waktu itu. Gue ngerasa gue di titik yang kayaknya gue belum berpengaruh baik deh ke sekitar gue, ke keluarga gue. Gue belum menghasilkan sesuatu yang bisa dibanggakan saat itu. Dan gue ngerasa anjing kalau misalnya gue tiba-tiba bikin cloningan diri gue, ini apa jadinya dunia? Iya kan, makin hancur nggak sih? Bener. Gitu loh. Jadi gue tuh lebih ke ngerasa, gue takut menciptakan monster kecil lainnya. Ketika gue punya anak nanti. Itu dulu yang gue takutin waktu itu. Tapi waktu berjalan, gue belajar banyak hal. Dan ya akhirnya pemikiran kayak gitu udah nggak ada lagi. Kayak gitu sih. Sampai dulu pas gue married ya, berapa bulan setelah married, istri gue pergi tugas kantor gitu. Pas balik ke rumah terus dia agak mual-mual gitu, gue pikir masuk angin kan gitu. Karena gue nggak pernah ada kepikiran married abis itu gue punya anak gitu. Itu jauh banget gitu loh. Itu lu nggak rencana berarti ya? Nggak rencana sama unexpected sekali. Berarti ya? Bener. Udah, tahu abis itu dia muntah-muntah pas dites dia hamil gitu. Terus gue baru bangun tidur dia bilang, aku hamil. My God, yakin nih gitu. Gue masih seneng, apa masih sedih gitu. Karena punya anak di tengah finansial yang lagi acak-acakan kayak gitu kan gitu. Kayak nggak ada deh di benak gue untuk punya anak di tengah finansial gue masih hancur gini gitu. Tapi cuman mau gimana lagi ya kan gitu. Pas udah dijalanin, tahu itu anak ada, sekarang udah gede. Pas gue ngeliat, oh damn, milik gue banget ya gitu. Cloningan lu banget ya? Cloningan gue banget gitu.
Cuman bentuknya aja perempuan ya kan. Iya. Gue cuma mikir mudah-mudahan jangan bandel ya, nanti udah gede ya gitu. Iya. Coba bapak lo kan bandel gitu, udah gitu. Tapi gini Sa, pas lo married lo memang bener-bener nggak sih lo pengen punya anak secepatnya gitu? Kalau lo? Kalau gua setelah gua married itu gua punya apa ya? Punya sama istri sepakat kalau kita sedapatnya aja. Oh sedapatnya. Sedapatnya aja. Jadi memang kita nggak nahan, kita nggak menghalangi, tapi kita sedapatnya aja. Dan ternyata memang nggak gampang ya. Setelah gue lewatin gitu ya. Maksudnya yang gue sering lihat di TikTok di mana banyak pejuang 2 garis biru. Oh. Pejuang 2 garis biru. Jadi banyak yang masih berusaha udah cukup lama umur pernikahannya, mereka masih berusaha punya anak. Ada lagi nih konten soal anak SMA hamil lah di luar nikah. Ya jadi pertanyaan kan, gila yang nggak dipengenin apa maksudnya yang kecelakaan gitu anak-anak SMA ini hamil gampang banget ya. Sementara gue yang udah berusaha bertahun-tahun belum dapet gitu. Sehingga gue ngeliat di situ kayak anjir ternyata apa ya, keputusan untuk punya anak dan tidak itu sepelik ini gitu loh. Bener. Ada yang gampang dapet, ada yang pengen tapi nggak dapet. Jadi gua nggak mau menghalangi, gue sedapatnya aja. Kalau memang belum dikasih, gue berpikir oh emang gue belum siap secara mental, secara finansial dan lain-lain. Kalau bisa dikasih, alhamdulillah. Dan terbukti sih sejauh ini ya rezeki anak itu ternyata memang ada ya. Gua cukup merasa apa ya? Merasakan itu gitu. Merasakan rezeki anak yang diomongin orang tuh ternyata memang beneran ada. Tapi kalau dicari ya. Kalau dicari betul. Berlaku, Iya, ya kan. Oke. Syarat dan ketentuan Kayak berlaku. ada yang bilang nikah tuh buka pintu rezeki ya Iya. kan, gitu. Tapi kalau lo nganggur aja di rumah ngapain juga, nggak mungkin gitu ya kan. Jadi itu ya. Jadi jangan apa namanya terpaku sama menikah buka rezeki. Punya anak ada rezekinya. Ya tetap ada syarat dan ketentuan. Iya benar. Ya minimal kerja. Karena begini, gue pernah tuh waktu gue mau nikah, gue tuh hitung-hitungan kan, hitung-hitungan manusia lah. Gaji gue segini, gue bisa sisihin segini, kekumpul segini, oh nikah tahun 2024 nih, 2023 baru bisa nikah. Tapi ketika ngejalanin dengan tulus, dengan sama-sama nabung gitu, berusaha niat baik gitu, niat baik kita menikah, ternyata hitung-hitungan manusia itu jadi nggak relevan lagi. Karena tiba-tiba ada aja rezeki datang nih. Tiba-tiba gue dapet project, tiba-tiba dapet pekerjaan lain, freelance, sehingga yang tadinya targetnya 2023 jadi 2021. Jadi 2 tahun lebih cepet. Tapi itu mungkin yang kalau misalnya gue pasti tanya, lu mah hoki atau apa? Cuma ya balik lagi ya, ketika lu punya niat baik, pasti disambut. Bener. Pasti Berarti ada selama jalan. ini sebenarnya udah ada persiapan sih, gitu. Akhirnya kesempatannya itu datang. Iya. Dan ya dengan hitung-hitungan yang ala Tuhan ya. Maksudnya ketika gue bikin hitung-hitungan manusia mah nggak kesampean pasti 2021. Tapi ketika lu punya niat baik, hitung-hitungan itu udah nggak relevan lagi. Karena udah dikasih jebret nih. Oke, jadi menurut lu nih, pernikahan itu apa? Pernikahan itu perjalanan. Perjalanan Untuk kenal diri lo, kenal dunia, kenal kehidupan, kenal pasangan lo sampai mati. Ada statement bilang kayak gini, gue udah kenal dia luar dalam, makanya gue mau married sama dia. Bullshit man, bullshit gitu. Oke. Dengan lu tahu masa lalunya, dengan lu tahu luka-lukanya, lu belum mengenal dia. Bener, lu belum mengenal dia secara lebih dalam gitu. Makanya nikah biar lo kenal. Oke. Gitu. Kenal diri lo, kenal pasangan lo. Dan kenal karakter hidup ini tuh sebenarnya kayak gimana sih? Oke. Gitu. Dan ada yang bilang katanya tuh pasangan kita adalah cerminan dari kita. Itu bener nggak sih? Bener. Bener. Bener banget. Gue cuek dapat yang lebih cuek dari gue gitu. Gue nggak terlalu banget pelupa sebenarnya. Dia pelupa gitu. Oh. Malah istri gue yang pelupa, bukan gue. Oke. Gitu. Gue selalu ingat, oh ya ini ulang tahunnya dia kadang lupa ulang tahun gue, ya kan gitu. Iya. Baru ngucapin udah siang, tengah hari bolong ini gitu. Kan misalnya lu jam 12 malam, sampai jam 12 siang gitu. Itu karena lupa gitu. Itu sih. Tapi istri gue juga lupa ulang tahun gue tau. Kita senasib. Penanggungan, oke. Penanggungan. Ini kita korban-korban istri pelupa. Iya. Ya, maksudnya kita yang pelupa ya. Iya, kan? ini Bukan balik. dia, Iya. gitu. Oke. Ya udahlah, terima nasib aja Terima lah. nasib. Kita bikin paguyuban apa? Komunitas suami yang istrinya pelupa. Ketuanya lo. Gua yang megang keuangan aja. Kalau menurut gua, kayak yang tadi gua sempat sebutin di narasi ya, menurut gua pernikahan itu bukan cara yang terbaik, tapi cari ketidaksempurnaan mana yang paling bisa lu terima. Karena pernikahan itu adalah lu akan bertemu masalah yang sama setiap hari, dan lu harus pilih-pilih masalah apa yang mau lu hadapin setiap harinya. Good, keren.
Itu sih kalau menurut gue ya. Baru 8 bulan nikah, masih bijak. Oke, jadi itu aja ya untuk episode kali ini di channel Sebelum Jam 7. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya dari Sebelum Jam 7 dan kita masih bakal ngomongin soal hubungan ya. Yap. Di sini ada gua yang mewakili orang-orang biasa, orang-orang awam soal hubungan. Biasa. Iya, karena banyak banget orang-orang yang baru tahu profesi ini dan menurut gua mereka butuh pencerahan juga sih soal hubungan. Karena gua menarik banget waktu lu bilang kita itu sekolah 12 tahun ya, 12 tahun sampai kuliah lah. Itu ngomongin soal teori, pelajaran, tapi tiba-tiba setelah kita selesai sekolah, kita harus menikah. Betul. Kita harus hidup sama satu orang lagi sampai mati. Dan itu nggak diajarin sama sekali di sekolah. Jadi kita kayak clueless gitu kan. Kita tiba-tiba disuruh menikah, kita tiba-tiba disuruh kenalan sama orang. Padahal nggak ada pelajarannya. Bener. Dan waktu lu nyebutin itu, ya gue ngerasa tercerahkan juga sih, oh ya bener juga ya. Ternyata pekerjaan ini yang memecahkan permasalahan di masyarakat yang mereka mungkin masih tabu untuk mengakuinya gitu loh. Karena mungkin bagi mereka ini personal, gue nggak mau curhat sama orang, mungkin gitu kali ya. Tapi sebenarnya itu yang dibutuhin. Mereka harus curhat sama orang, mereka harus sharing ke orang, ya unek-unek ke dia, supaya dia nggak selalu terjebak di masalah yang sama kan sebenarnya. Oke, jadi itu dia episode pertama dari Sebelum Jam 7. Jadi buat teman-teman yang punya masalah soal hubungan, percintaan, coba tulis aja di komen, siapa tahu kita bisa bahas nanti ya. Oke, terima kasih udah nonton ya.